Cek settingnya dulu ya, mikrofonnya ikut nge-record apa enggak. Oke, oke, mikrofonnya udah nyala. Oke, terima kasih teman-teman semua atas masukannya. Nah, tadi setelah inflasi itu ada biaya hidup yang semakin tinggi, di mana ini ibaratnya sebenarnya sama-sama inflasi juga, cuman dia itu berbeda sama inflasi uang pada umumnya. Ini tuh kalau di zaman-zaman generasi-generasi kita tuh biasanya tuh kena di budgeting, misalnya biaya nikah tuh. Itu kan nikah itu makin mahal itu melebihi inflasi gitu kan. Biasanya inflasi itu berada untuk saat ini itu kan di kisaran 3 sampai 5%. Sedangkan budget nikah atau biaya beli rumah itu biasanya tuh inflasinya tuh 5 sampai 10 bahkan 15%. Termasuk juga dengan biaya pendidikan. Lalu yang ketiga itu perencanaan keuangan untuk masa depan. Nah, pastinya ini kan circle-circle gue ini kan umurnya kan sekitaran gue semua nih. Pastinya pengen masa depan yang baik dong. Pengen punya kendaraan, pengen punya Porsche mungkin kan, atau mungkin yang pengen punya rumah yang nyaman gitu. Atau yang juga misalnya pengen liburan ke luar negeri. Nah, itu kan pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Nah, kalau kita berkaca sama proyeksi misalnya gaji kita sekarang, dengan kenaikan asumsi gaji yang misalnya mengikuti inflasi, kita juga nggak tahu kan ke depannya itu harga-harga akan seperti apa. Jadi kita itu lebih ke bikin perencanaan investasi untuk diambil hasilnya nanti. Jadi kita ini berinvestasi untuk perencanaan keuangan di masa depan. Nah, lalu yang terakhir adalah menjaga kekayaan. Setelah kita udah capek-capek nabung ini kan, duit kita udah kekumpul nih. Nah, balik lagi ke yang pertama, seperti inflasi itu, misalkan kita udah ngumpulin capek-capek 1 miliar. Nah, kalau kita simpan di tabungan atau di bawah bantal doang itu 1 miliar kan nanti nilainya akan berkurang di masa yang akan datang. Jadi kita juga harus tetap muterin uang kita itu ke produk-produk investasi agar kekayaan kita itu tetap terjaga seperti itu. Oke, next. Nah, ini di sini ada contoh-contoh beberapa perbandingan dari instrumen investasi. Di sini ada 5. Yang pertama ada tabungan, ada deposito, emas, obligasi, dan saham. Nah, seperti kita tahu kan kalau tabungan itu sebenarnya nggak menabung ya, karena dari sisi return, dari sisi bunga dia sangat kecil, dan biasanya beberapa produk tabungan juga ada yang kena biaya admin, jadi ujung-ujungnya udah ditabung pun malah makin boncos gitu, makin ada yang berkurang. Lalu ada deposito, di mana deposito ini cukup menjaga nilai ya, lebih ke menjaga nilai karena biasanya itu nilai deposito itu disesuaikan dengan inflasi dan nanti dilebihkan sedikit. Nah, ini data ini tuh diambil dari pertumbuhan kata-kata tahunan selama 5 tahun terakhir. Jadi selama 5 tahun terakhir itu return deposito itu 4%, emas 10%, obligasi 7%, dan untuk saham BBCA ini kita ambil contoh sahamnya BBCA itu rata-rata kenaikannya dalam 5 tahun terakhir itu sebesar 17%. Nah, di sini dapat dilihat kalau kita tadi ambil asumsi inflasi itu 3 sampai 5%, tabungan dan deposito itu tidak menutup dari sisi inflasi. Dimana kalau kita hanya menaruh sebagian besar uang kita di tabungan dan deposito, itu hanya mengejar inflasinya saja, tidak bisa mengalahkan inflasi. Lalu di sini ada emas dan obligasi yang sebenarnya returnnya juga di atas inflasi, namun dibandingkan dengan saham, tentu return saham itu lebih menarik. Oke. Nah, ini kita tarik garis sampai 20 tahun terakhir kondisi beberapa instrumen investasi dan kinerjanya. Untuk warna hitam itu obligasi 10 tahun, obligasi negara 10 tahun. Untuk yang kuning ini saham BBCA. Untuk yang hijau ini ada kripto atau yang Bitcoin ya. Ya, yang Bitcoin. Lalu yang warna biru adalah kinerja emas. Lalu yang warna merah adalah kinerja IHSG. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, yang returnnya paling menggila itu sebenarnya si warna hijau ini ya, teman-teman.
Nah, dia ini baru ngetrend di awal 2010 dan dia pergerakannya biasa saja. Kemudian di 2017 dia mulai aktif dan puncak-puncaknya itu waktu 2020 kemarin. Cuman dapat dilihat juga di sini setelah kepucuk kita dibanting ke bawah cukup dalam. Nah, di mana di sini itu saya menyarankan kenapa lebih ke saham karena walaupun cryptocurrency itu returnnya cukup menjanjikan, tapi dia itu pergerakannya itu sangat volatil, di mana dia itu berbeda regulasinya dengan saham. Jadi kripto itu dia bergerak bursanya 24 jam, tidak ada auto reject atas ataupun auto reject bawah, dan dia ini ya dia itu bursanya di US sana gitu, bukan di kita. Sedangkan kalau di saham dan di Bursa Efek Indonesia itu ada regulatornya dan ada beberapa aturan-aturan yang bisa melindungi para investor. Lalu di sini dibandingkan juga tadi ada IHSG warna merah dan dibandingkan dengan contoh saham yang kinerjanya baik seperti BBCA. Di tahun 2008 kita tahu terjadi krisis ekonomi di mana saat itu membuat harga IHSG itu turun. Sedangkan dari sisi BBCA sendiri dia performanya cukup baik. Dan kemudian ketika awal pandemi pun ketika IHSG merosot cukup tajam, contoh saham BBCA di sini dia juga turun namun kinerjanya tidak separah dari IHSG itu. Jadi selama kita bisa menemukan memilih saham-saham yang prospek dan baik, kita tetap bisa mendapatkan return. Jadi apa itu sebenarnya saham adalah? Saham adalah surat tanda penyertaan modal seseorang atau pihak dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Jadi kalau kita membeli saham itu ibaratnya adalah kita membeli perusahaan tersebut. Jadi kita itu mendapatkan bagian dari perusahaan tersebut. Kayak misalnya kalau di sini misalnya siapa ya? Misalnya Bara dan Iju kan, misalnya mau bikin bisnis kopi. Nah, kalau misalnya patungan itu bakal kebagi sahamnya. Misalnya bikin bisnis kopi, misalnya patungannya budget 100 juta, maka misalnya 50 juta saya, 50 juta Iju. Nah, itu berarti sahamnya itu 50%, 50%. Nah, kalau kita membeli saham di pasar modal ini, kita ibaratnya membeli sebagian kecil kepemilikan di perusahaan tersebut. Nah, tadi apa aja keuntungan dari saham itu ada dua. Yang pertama capital gain, di mana ketika kita beli saham, kemudian harganya naik dan kita jual, maka kita akan mendapatkan keuntungan dari situ. Di mana seperti pedagang pada umumnya, kita mencari barang yang murah, lalu kita jual dengan harga yang lebih tinggi dari harga waktu kita beli. Dan yang kedua ada dividen. Dividen itu ibaratnya bagi hasil kinerja dari perusahaan. Nah, perusahaan-perusahaan ini kan pastinya mencari keuntungan kan untuk menjalankan bisnisnya. Nah, setelah bisnis mereka berjalan dan mendapatkan keuntungan, keuntungan tersebut akan dibagi-bagi ke para investornya atau para pemilik sahamnya. Lalu dari sisi resiko juga kebalikannya dari capital gain, di mana terjadi capital loss. Jadi ketika kita beli harganya misalnya 10.000, kemudian harganya turun ke 5.000 dan kita jual, maka itu kita akan mengalami capital loss. Lalu yang kedua ada resiko di likuidasi, di mana perusahaan yang sudah kita beli sahamnya malah dinyatakan bangkrut. Seperti itu. Sejauh ini ada yang ingin bertanya? Atau masih next dulu? Mas Bara. Ya. Ya Mas Bara mau tanya dong, kalau misalkan untuk harga saham itu bisa dikatakan murah atau mahal itu dilihat dari indikator atau gimana ya Mas ya? Oh, itu ada nanti itu ada di penjelasan fundamental nanti setelah ini ya, dari sisi fundamental. Oke, siap. Oke. Oke, Mau lanjut nanya dong, dulu. Bro. Apa? Oke. Berarti kalau lu kan tadi bilang profit dari capital gain ya. Iya. Berarti selama lu nggak tarik itu profit, itu jatuhnya lu cuma naruh apa namanya? Lu udah disebutnya udah dapat untung atau belum sih?
Oh, Misalkan iya. harga saham Di lo naik. istilahnya itu unrealized, jadi belum direalisasikan. Jadi belum kita jual. Jadi ibaratnya kayak tadi misalnya beli saham harga 1.000 nih. Terus naik nih ke 2.000. Nah, kita masih megang itu dalam bentuk saham kan. Nah, itu Iya. kita belum merealisasikan keuntungan kita karena itu belum diubah jadi cash. Belum diubah jadi uang, belum Oh, dijual. Karena kalau belum dijual, misalnya, ih naik nih dari 1.000 jadi 2.000. Terus udah untung, misalnya didiemin lagi. Beberapa hari kemudian misalnya harganya balik lagi ke 1.000. Lah, nggak jadi untung dong. Gitu. Jadi apa yang terjadi di market itu ketika kita pegang saham dan dia naik, sebenarnya itu sama-sama unrealized. Begitupun ketika misalnya kita beli di harga 1.000, terus misalnya turun ke 800, kita udah bilang, "Wih, rugi nih." Nah, itu sebenarnya juga belum, karena kita belum jual. Siapa tahu misalnya masih kita pegang, harganya kembali ke harga kita beli dan bahkan lebih tinggi kan, kita nggak jadi mengalami kerugian. Jadi istilahnya tuh disebutnya unrealized gain atau unrealized loss. Karena saham itu masih kita pegang dari sisi jumlahnya. Misalnya kita megang satu lot BBCA. Nah, ya udah kita memiliki satu lot BBCA. Dari sisi harganya, yaitu kembali ke mekanisme pasar. Apakah ketika saat itu harganya di atas harga beli kita atau justru sedang turun di bawah harga kita beli. Jadi berarti kalau yang capital pada gain cuan-cuan itu, itu misalnya pamer portofolio tuh, wih hijau sekian persen, hijau sekian persen. Nah itu selama mereka belum menjual itu ya duitnya belum belum real dan bisa aja turun lagi kan setelah misalnya udah terbang nih sampai 20%. Dia pegang terus, didiemin, turun lagi, misalnya untungnya cuma jadi 5%. Kan itu belum untung gitu kan, selama belum dijual berarti si gitu. capital gain itu lebih ke margin ketika lu udah jual berarti ya? Iya, dari harga Berapa gitu sahamnya. ya? Oh, oke oke. Oke, ini kita next. Nah, ini contoh gampangnya. Di sini saya bikin tabel. Ini saya ngambil harga. Misalkan kita ini beli semua 5 saham ini. Nah, ini kan 5 saham ini kan sangat umum ya. Mungkin bahkan kita itu hampir semuanya pakai. Kayak Bank BCA kan banyak banget yang pakai kan. Dia ini kalau ibaratnya bank non BUMN yang paling banyak dimiliki kan nasabahnya. Lalu ini sudah muncul juga, misalnya kayak produk tolak angin itu kan ya kaum-kaum kita yang suka masuk angin kan. Nah, mantannya Kiki, mantan tempat kerja maksudnya. Iya, betul. Iya. Iya, eh, jadi ya itu apa? Ini kan produknya tuh sangat umum terus ini waktu kemarin di acara kemarin itu diambil contoh itu yang umum tuh rokok ya. Maksudnya rokok tuh banyak kan di kita, maksudnya dikonsumsi. Lalu kayak ini juga Alfamart kan kita pastinya sih banyak yang cukup sering juga yang beli di sini. Dan juga ini Antam, ya mungkin yang ciwi-ciwi ataupun para pelapak emas juga pada tahu ya. Kalau Antam juga selain memproduksi barang tambang lain, dia juga contohnya itu emas. Nah, tadi kan dicontohkan misalkan kita ini pada 2016 nih ceritanya 5 tahun yang lalu masing-masing membeli 5 saham ini. Nah, setelah didiamkan itu ternyata dia itu kenaikannya bisa di atas ada yang di atas 100% gitu. Jadi kalau kita bagi rata-rata 5 tahun itu per tahunnya bisa naik sebesar 20%-an. Itu kalau kita sistemnya sistem investing ya. Jadi ini ada yang nanya, ada contoh yang turun nggak? Nah iya, jadi waktu saya bikin ini tuh sama teman saya, waduh rokok apa yang umum ya? Yang umum kan Bonang Garam sama Sampurna. Tapi ternyata dua perusahaan itu juga 5 tahun belakangan ini dari sisi grafik itu turun. Jadi kita beli di 2016, waktu dicek 2021 dia malah turun gitu. Jadi nggak semua saham-saham besar dan saham-saham blue chip itu istilahnya beli terus tinggal tidur. Udah kita tidur 5 tahun, waktu dicek ternyata turun. Nah, makanya saya pilih-pilih ini sebenarnya juga ada juga misalnya kayak Indofood ataupun Unilever. Nah, itu apalagi Unilever itu sebenarnya dari sisi perusahaan baik,
Cuman dari sisi sahamnya 5 tahun ini selalu turun. Akhirnya tidak tidak saya masukkan ke contoh di sini. Jadi ini saya contoh-contoh yang sahamnya itu yang ternyata bisa naik cukup signifikan. Seperti itu. Bro, mau nanya dong. Yuk. Ini kan berarti lu ngambil kayak keuntungan per tahun kalau kayak di dashboard platform-platform gitu kan suka ada tuh CAGR 5 tahun, itu deh, Oh iya. atau itu berapa persen. Mhm. Itu tuh nilainya tuh maksudnya dalam 5 tahun itu jumlahnya sekian gitu ya. Maksudnya dari selisih harga tahun 5 tahun ke belakang sama tahun sekarang gitu. Enggak, jadi misalnya kan tadi Itu pasti selalu gimana? ini kan contohnya misalnya tadi BBCA ya. Ini kan BBCA ini dalam 5 tahun kan 145%. Tapi kalau kita bagi 5 nih, ini kan jadi 28%-an ya per tahun. Tapi kan nggak kayak gitu. Ada tahun yang dia naiknya signifikan, tapi ada tahun yang dia juga sempat turun. Jadi kenaikan tiap tahunnya dirata-ratakan gitu. Jadi kayak, oh ini rata-rata nih dia 5 tahun terakhir dalam setahun tuh dia kenaikannya segini loh gitu. Nah itu ada rumusnya sih itu si CAGR itu Oh, CAGR itu. bukan 5 tahun. Misalnya ini kan return 5 tahun dibagi 5 tuh nggak gitu. Jadi dia kan ada naik dan turunnya. Nah itu diambil kata-katanya. Jadi growth-nya yang dibandingin. Kalau CAGR-nya minus itu berarti maksudnya gimana tuh? Kalau CAGR minus berarti rata-rata 5 tahun itu dia cenderung turun gitu ibaratnya. Lebih Pasti dia ada turun. naik dan ada turunnya, tapi dia lebih banyak, lebih dalam turunnya gitu. Oh, Kayak gitu. oke. Bukan berarti harga sahamnya sekarang lebih rendah daripada 5 tahun yang lalu ya? Iya, Bukan, belum tentu. bukan gitu. Belum tentu kayak Oh, gitu. oke, oke. Oke, sebentar ini kayaknya pada nanya di kolom chat ini. Kayaknya perlu bantuan moderator nggak, Rok? Bentar. Oke, ini bayar jati Ada moderator. yang contoh yang Lu turun. Des jadi moderator Des. Biar Mas Ojan aja yang jadi moderator sih. Aku masih sekolah, mantannya Kiki, ULVR. Kita kan nabung saham dikit-dikit, kita tambah periodik. Tabel ini tuh kan kalau oh iya, itu ibaratnya itu kita beli sekali di tanggal 21 Juni ini, terus kita cek harganya di tanggal 21 Juni 2021 kemarin. Ibaratnya iya, jadi nggak beli rutin. Kalau beli rutin pasti nanti harga rata-ratanya bakal naik karena dari 12.000 ke 31.000 kan misalnya di 14.000 kita beli lagi, di 17.000 beli lagi, kayak gitu. Nanti itu hitungannya jadi harga rata-rata. Kalau untuk simulasi belum ya Pak mungkin ya. Kemarin itu ada mungkin Akil ada gak ya? Akil. Kemarin tuh Akil ikut yang acara kemarin cuman kemarin tuh Excelnya saya agak bingung ngotak-atiknya jadi rumusnya itu gampang jadi kita sekali input nanti langsung berubah cuman itu agak sulit di otak-atiknya jadi saya memilih nggak pakai dulu untuk saat ini karena ini kan lebih masih ke pengenalan ya kalau ini ya gampangnya ibaratnya kalau gampangnya kayak ini nih misalnya berarti kalau kita beli BCA misalnya ini berapa satu lot ya ibaratnya kalau beli 128 juta 5 tahun yang lalu udah jadi 315 juta. Mungkin paling gampangnya kayak gitu ya. Nah, iya benar. Ini juga keuntungannya di luar dividen. Jadi ini kenaikan harga sahamnya tanpa memperhitungkan dividennya. Ini hanya melihat harga sahamnya saja. Seperti itu. Ya gampangnya apa ya? Kalau ibarat teman saya tuh apa ya? Misalnya ini nih, si 128 juta ini di 2016 kita bisa dapat mungkin dapat apa ya? 128 juta di 2016. Nah, misalkan kita dapat Brio misalnya, kita beli Brio nih. Nah, 2021 kalau kita beli Brio misalnya 128 juta,
di 2016. Sekarang harga mobilnya mungkin berapa kan. Sedangkan ini ibaratnya kita masuk Brio, ini keluar-keluar bisa dapat Innova ini kan, gitu. Diibaratkan seperti itu sih. Berarti dividen itu income ya. Kalau kita memegang saat ketika pembagian dividen, kita akan mendapatkan dividen itu. Tapi perlu digarisbawahi juga, dividen itu kan ada penentuan tanggal penjatahannya. Jadi misalnya nih Mas Adib ini nggak mau pegang BCA terus-terusan. Mas Adib tuh cuman megang pas dia pembagian dividen doang. Itu bisa. Jadi ibaratnya megang 1 hari itu saja, Mas Adib bisa dapat dividen. Kalau Mas Adib megang saham BBCA hampir 1 tahun, tapi pada tanggal itu tidak pegang, udah keburu dijual, itu tidak dapat pencatatan dividennya gitu. Oh iya, Ita, ini pertanyaan-pertanyaan kalau mau ada yang nanya. Ini sedikit di luar ini, tapi nggak apa-apa. Gitu. Mungkin di next dulu aja kali ya, biar yang ini juga ini. Soalnya ini cuman masih basic lah ibarat. Oke, next. Nah, tadi seperti yang ada yang tadi nanya masalah fundamental tadi ya. Tadi ada fundamental. Nah, ada 3 cara menganalisis saham, yaitu dari sisi fundamental dan teknikal dan market behavior. Mungkin 2 ini beberapa udah ada beberapa yang tahu ya. Cuman ini ditambahin juga market behavior, yaitu keterkaitan dari sisi pergerakan harga market lain kayak perdagangan komoditas, lalu dari sisi kurs dolar terhadap rupiah, dan juga dari harga obligasi, dan juga patokan indeks, entah indeks dalam negeri ataupun dari indeks luar, seperti misalnya bursa US misalnya. Nah, cara analisanya bagaimana? Ini sebenarnya topiknya agak terpisah, cuman saya bacakan aja sekilas ya dari slide yang lain. Ini enggak saya edit, saya giniin aja. Oke. Nah, tadi kan ada 3 cara ya. Jadi yang pertama tadi dari sisi fundamental. Cara mudahnya itu kita melihat yang fundamental ini yang kacamata kiri, melihat dari sisi valuasi. Lalu yang kedua dari teknikalnya, yaitu dari sisi tren dan dari harganya. Nah, tadi kan ada yang nanya, bagaimana sih caranya kita tahu saham itu murah atau dia itu prospeknya bagaimana? Waduh, ini nggak bisa diedit ya. Nah, lalu untuk dari teknikalnya itu kita mengecek dari sisi tren, pergerakan tren dan harga dari sisi harganya. Jadi ibaratnya valuasi itu kita itu screening awal bagaimana kita menentukan saham. Kita lihat apakah dari valuasinya masih murah, lalu setelah kita tahu valuasinya bagaimana, kita cek apakah dia kedepannya akan prospek atau tidak. Lalu untuk yang teknikal ini umumnya lebih ke yang suka trading atau yang tidak suka nge-hold lama-lama. Jadi ibaratnya kayak beli di berapa, jadi kita tuh tahu beli yang di harga lagi di bawah, lalu kita juga tahu oh ini harganya akan ke atas dan akan kita jual pada harga atas tersebut, seperti itu. Nah, ini ada quote dari Warren Buffett, how to buy with fundamental. Price is what you pay, value is what you get. Jadi apa yang terlihat di saham itu dari sisi harganya, misalnya kayak tadi saham BBCA harganya 30 ribuan, nah itu tuh apa yang kita bayarkan. Tapi dari sisi valuasi itu, apa yang kita dapat dari perusahaan itu. Lebih ke kayak gitu sih, karena ada juga misalnya kayak beberapa saham gorengan, perusahaan yang nggak terlalu jelas tapi harganya ditinggi-tinggiin gitu kan, itu disebutnya valuasinya ketinggian, karena dari sisi perusahaan sebenarnya nilai dia itu nggak sebesar
harga sahamnya gitu. Kalau BCA ini sangat mencerminkan perusahaannya sekali karena dia termasuk bank besar dan terus tumbuh dan termasuk bank swasta terbaik di Indonesia. Oke, fundamental analysis digunakan untuk menambahkan saham yang berkinerja baik serta memiliki pertumbuhan tinggi. Nah, ini gimana cara kita nge-screening saham dari fundamental ya. Aduh. Pertama pilih stock universe. Stock universe ini ibaratnya patokan ataupun himpunan saham target-target yang mau kita beli. Misalnya kayak tadi, saya maunya main aman, saya maunya beli yang LQ45 aja. Nah, berarti pilih stock universe-nya itu membeli saham yang hanya di LQ45. Atau misalnya, aduh LQ45 tuh kebanyakan, saya mau nyari yang saham yang agak second liner. Jadi LQ45 itu adalah indeks yang mencerminkan 45 saham di Bursa Efek Indonesia yang memiliki kinerja baik dan berfundamental baik dan sudah ada pembobotannya oleh bursa. Sebenarnya yang di indeks lain seperti Kompas 100 juga, 100 saham itu juga dari sisi kinerja dan likuiditas cukup baik, cuman tidak sebaik yang LQ45 ini. Penentuan indeks itu ada hitung-hitungannya dan sebenarnya kita nggak perlu tahu sih, cuman itu hanya pengelompokan dari tim yang ada di bursa aja. Nah, misalkan tadi kita memilih LQ45 nih. Nah, dari LQ45 kan ada 45 saham tuh. Nah, kita mencoba analisis dari intrinsic value-nya. Jadi kita tuh ngecek nilai wajarnya tuh berapa sih? Apakah dia sedang di bawah valuasinya atau dia sedang kemahalan. Nah, misalkan dari 45 saham itu, misalkan ada 20 saham yang kondisinya sedang under value. Nah, di antara saham-saham under value ini, kita sortir lagi margin of safety-nya, di mana margin of safety adalah gap, ya sama, cuman blue chip itu hanya istilah saham-saham top aja. Kalau LQ45 itu jelas ada indeksnya dan ada isi list-list sahamnya. Oke, sampai sini udah mulai bingung. Nah, ini nanti mau saya coba jelasin. Cuman ini karena ini materinya beda kelas ya. Mungkin ini nanti sekilas aja saya iniin gimana. Jadi intinya pertama kita milih stock universe-nya dulu. Lalu dari stock universe itu nanti kita ada caranya untuk menganalisis intrinsic value-nya. Nah, nanti setelah kita dapat yang under value, kita sortir lagi dari yang under value itu yang memiliki margin of safety yang paling jauh. Misalkan ada saham yang valuasinya itu 1.500, kemudian harganya 2.000. Berarti kan ada upside sebesar 500 poin. Nah, itu nanti kita bisa hitung persennya. Nah, nanti kita pilih yang mana yang margin of safety-nya paling jauh. Karena semakin dia jauh, maka itu akan semakin aman. Karena misalkan kondisinya dia masih under value nih, berarti kan dia akan menuju harga wajarnya. Dia akan menuju ke atas. Nah, berarti selama gap-nya itu masih jauh, kita bisa mencari untung di situ. Jadi kita beli di sini, kemudian ketika dia bergerak menuju harga wajarnya, kita bisa cuan di saham tersebut. Sebentar ya. Lupa ini belum ditolong. Oke. Jadi setelah kita menentukan tadi, yang pertama pilih stock universe-nya, lalu nanti kita menganalisis intrinsic value-nya, lalu di antara itu yang paling aman misalkan margin of safety-nya yang paling besar, misalkan 30%. Nah, kita langsung memilih stock pick itu untuk menentukan saham-saham pilihan.
Lalu terakhirnya itu pembentukan portofolio investasi, yaitu mengacu pada risk profile, kita mau returnnya berapa, dan pembobotan portofolionya. Nah, ini ada ilustrasinya. Misalkan kita memilih stock universe-nya itu IDX30. Nah, kita memilih indeks IDX30, berarti kita itu memilih indeks di mana saham itu ada 30 saham yang akan kita sortir. Nah, setelah kita menentukan stock universe-nya, nanti ini akan dapat datanya, teman-teman. Nanti setelah kita memilih 30 saham tadi, nanti akan ada listnya. Jadi intrinsic value itu diambil dari konsensus para analis, di mana para analis atau para tim riset sekuritas itu menghitung nilai wajar dari perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa. Gimana ini agak berat juga ternyata ya. Lalu para analis itu kan menyetor, misalkan targetnya, misalnya si BBCA targetnya hingga ke 40.000 gitu misalnya. Nah, dari berbagai analis itu dirangkum oleh Bloomberg, kemudian nanti kita akan mendapatkan nilai konsensusnya atau nilai rata-rata dari harga wajarnya. Nah, di sini saya ambil contoh Adaro. Pertama tadi kan kita sudah menyortir 30 saham. Kemudian tadi kita mencari intrinsic value-nya. Lalu kita bandingkan. Misalkan targetnya ini 1.600, sedangkan harga pada 6 April ini 1.200. Berarti kan dia kondisinya masih di bawah harga wajarnya atau di bawah target price para analis. Berarti di situ bisa kita sortir menjadi under value. Kemudian setelah kita tahu dia harganya itu lebih bawah dari nilai wajarnya, kita cek lagi nih potensial upside kenaikan persentase sahamnya. Misalkan dari 1.200 menuju 1.600 itu potensi naiknya sebesar 37%. Lalu di sini ada juga yang misalnya upside-nya tinggal 6%. Nah, di antara potensial upside ini, kita pilih yang persennya paling besar. Kenapa kita memilih persen paling besar? Karena ibaratnya kalau kita memilih yang semakin besar, toh ketika dia naik segini pun, itu bisa mencapai target keuntungan kita dibandingkan yang udah sedikit. Karena bisa saja hasil riset analis juga belum tentu benar, belum tentu 100% pasti benar. Maksudnya misalkan ini ditargetkan 1.600, namun ternyata setelah 1 tahun dia tidak tercapai. Gitu. Jadi misalkan tadi pilih yang benchmarknya itu margin of safety di atas 20%. Maka saham-saham yang ada di IDX30 ini akan kita sortir dan nanti akan ketemu yang di atas 20%. Seperti Adaro ini. Dia upside-nya bisa 37%. Berarti kita bisa membeli itu untuk dijadikan investasi. Lalu membuat investment plan. Nanti ini terlalu sulit ya. Ini kita lanjut dulu ya ke teknikal. Setelah tadi biasanya nilai konsensus itu diupdate per 3 bulan per laporan keuangan. Tapi dari sisi target price biasanya itu horizon waktunya 1 tahun. Jadi target price yang ditetapkan oleh para analis itu targetnya setahun biasanya. Dan nanti per 3 bulan per laporan keuangan biasanya atau per kuartal nanti ada revisi atau gimana, tergantung para analis. Lalu yang kedua dari sisi teknikal. Technical analysis digunakan sebagai market timing dalam melakukan aksi beli atau jual. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ibaratnya kita beli di bawah, kemudian untuk dijual di atas. Untuk penjelasannya mungkin agak singkat aja ya, ini materinya ternyata berat juga ya. Untuk mengecek teknikal itu, yang pertama kita menentukan trennya.
Jadi kita cukup melihat chart di saham, kita lihat yang pergerakannya lagi uptrend, lagi sideways. Sideways itu bergerak gitu-gitu aja, diem-diem aja di tengah-tengah. Lalu ada juga yang dia itu mengalami downtrend atau mengalami penurunan. Disarankan hanya memilih saham-saham yang sedang bergerak uptrend saja. Lalu kita cek juga dari kekuatan trennya. Jadi setelah kita menentukan nih, misalnya tadi sahamnya sedang uptrend, kita tentukan apakah trennya akan berlanjut atau justru akan reversal atau akan berbalik. Nah, nanti itu ada caranya dengan mengecek dari sisi indikator. Lalu kita juga bisa ngecek level support dan resisten, di mana di situ ibaratnya ada batas bawah harga saham dan batas atas harga saham. Duh, ini ternyata ribet juga ya. Aduh. Sejauh ini udah pada bingung ya teman-teman. Jadi ini cuman tadi dari slide yang pertama tadi kan bagaimana menentukan dari sisi fundamental, lalu dari sisi ini teknikal. Ini cuman sekilas-sekilas aja ya teman-teman. Karena bukan di sini poinnya. Kalau di sini sebenarnya ini di kelas yang lain lagi. Nah, misalkan pertama kita caranya itu memilih tren. Bisa kita cek dari trend line. Kita memilih dari trend line. Nah, seperti ini nih. Misalkan ini contohnya dia naik. Sedang naik. Kemudian kita cek dari sisi kekuatan trennya, apakah dia akan lanjut atau akan breakout ataupun akan berbalik arah. Nanti bisa cek di indikator-indikator. Ini untuk kelasnya nanti ada lagi ya. Ini terlalu sulit kayaknya buat yang lain. Lalu mengidentify support dan resisten. Jadi dia itu bisa bergerak terus sampai batas atas mana dan batas bawah mana. Lalu nanti determine the trigger, bisa dari trend line-nya atau dari karakteristik candlestick ataupun dari garis moving average. Ini kita menentukan kita masuk di yang mana. Lalu yang terakhir trading plan, yaitu gimana kita menentukan harga beli, kemudian kita menentukan take profit di harga berapa, lalu kita juga menentukan cut loss di harga berapa. Seperti itu. Ini dari sisi teknikal. Market behavior itu lebih mengecek keterkaitan dari sisi market-market ataupun harga-harga selain di bursa. Kayak ini, misalkan kita melihat dari sisi indeks di pasar Amerika, pasar Eropa, dan pasar Asia. Nah, korelasinya bisa positif atau negatif. Nah, jika korelasinya positif, jadi jika bursa, misalkan Senin malam nih, bursa Amerika baru buka waktu malam dan ketika subuh di kita, market mereka udah selesai, ternyata market mereka itu hijau atau sedang pada naik. Maka korelasinya positif ke kita, ada kemungkinan pasar saham Indonesia atau IHSG juga akan ikut naik. Lalu dari sisi kurs rupiah dan terhadap US dollar. Nah, apabila kurs rupiah menguat, maka bursa juga akan menguat. Dengan logika itu adanya capital inflow, jadi adanya uang dari asing yang masuk ke pasar saham Indonesia. Begitupun sebaliknya. Lalu juga ada harga komoditas, misalkan beberapa barang tambang ataupun beberapa barang pertanian, misalkan kayak kemarin beberapa harga batu bara naik. Nah, dari sentimen itu bisa saja nanti saham-saham ataupun emiten yang bergerak di batu bara itu naik gitu kan, seperti Fakrizia kan dulu juga suka main saham batu bara gitu kan. Nah, itu bisa dicek juga tuh dari market behavior-nya. Jadi ketika kita cek harga komoditas emas misalnya lagi naik atau nikel lagi naik, nah itu bisa juga jadi sentimen-sentimen untuk emiten-emiten yang memproduksi barang tambang tersebut. Atau misalkan kayak kemarin CPO
sawit ya, misalkan dia sedang turun, maka beberapa emiten-emiten sawit yang ada di Indonesia itu juga harganya jadi malah turun. Seperti itu. Nah, ini menggabungkan dari 3 hal tadi ya. Kita cek. Nah, kita cek dari sisi komoditas, harga nikel dia menurun, lalu dari pasar Amerika dia juga turun, lalu dari sisi kurs juga dia turun. Maka saham yang terkait adalah Inco atau Vale Indonesia karena dia termasuk yang produksi nikel dan dia juga menggunakan patokan harganya USD dan juga ada banyak perusahaan yang bermain di Amerika. Jadi ketika pasar Amerika turun, lalu dari pertukaran atau kurs rupiah melemah, lalu dari komoditasnya juga melemah, maka biasanya emiten tersebut juga akan ikut turun gitu. Mungkin itu dulu ya di bagian yang ini. Ini kita sekilas aja. Kita balik lagi ke sini. Gimana teman-teman? Oke, ini ada yang nanya. Dalam prakteknya lebih dominan faktor mana? Atau gabungan semua-semuanya? Gimana ya? Sejauh ini atau mungkin tepatnya belakangan ini IHSG itu sering nggak kompak sih sebenarnya di beberapa bulan terakhir ini. Kayak misalnya kemarin ketika bursa Asia, Eropa, Amerika hijau, IHSG malah di PHP-in, dia malah merah sendiri. Cuman itu baru terjadi tren belakangan ini sih. Tapi kalau secara historis bertahun-tahun seharusnya terkait ya. Jadi ketika bursa Amerika naik, nanti IHSG juga ikut naik. Lalu untuk dari sisi komoditas juga ketika dia naik, kayak kemarin batubara sempat mandek sebelum akhirnya dia ikut naik juga gitu. Tidak selalu langsung, cuman bisa dari ininya juga sih. Kalau mau fokus ke trading perlu lihat dari fundamental juga apa dari kalau mau fokus trading sebenarnya fundamentalnya sekilas aja ya. Jadi kita ngecek ini perusahaan ini ada atau abal-abal gitu ya. Kan ada juga yang perusahaan nggak jelas terus harganya diterbang-terbangin. Nah, kalau itu sih tapi tetap lebih banyak untuk belajar dari tradingnya. Jadi belajar belajar technical analisisnya lebih banyak kayak tadi kan dari sisi belajar candlestick, belajar dari tren, lalu dikonfirmasi dengan beberapa indikator gitu. Gitu sih. Oke, kita lanjut. Nah, ini kan masih pemula nih ya. Jadi biasanya itu kalau orang investasi itu ada dua. Yang pertama lamsam, melakukan pembelian dengan hanya membeli di satu harga, jadi sekali beli, jebret gitu kan. Terus yang kedua itu DCA atau dollar cost averaging, di mana ini ibaratnya itu beli secara rutin. Nah, kayaknya sih di kita-kita jarang ya, misalnya kita langsung punya 1 miliar, terus kita langsung masukin, terus kita diemin gitu kan. Tapi kan kita nggak punya 1 miliar. Nah, kita ngumpulin 1 miliar tuh. Nah, dengan cara kita beli cicil hingga kekumpul 1 miliar gitu. Oke, ini ada lagi nih hidup gorengan, kolesterol, terjun gorengan. Tutorial ikhlas nyangkut di saham gorengan apa kok? Kalau itu nanti sebenarnya ada ininya sih, ada kelasnya waktu kemarin saya yang ngisi. Jadi kita itu harus bikin trading plan dan kita itu harus disiplin. Nah, kalau kita nggak disiplin kayak gitu kan, giliran harganya naik dikit, baru 1-2% langsung dijual gitu kan, take profitnya kecil. Giliran lagi turun dalam, berharap dia naik lagi gitu kan. Padahal bandarnya udah pergi. Kalau itu sih ujung-ujungnya kalau tips ikhlas nyangkut tuh ya itu harus tega cut loss karena
gini, misalkan tadi tuh kita beli saham beberapa terus pada nyangkut semua. Nah, kalau kita nggak dijual itu sahamnya, kita gimana mau lanjut trading lagi gitu kan? Duitnya pada nyangkut semua gitu. Ya kecuali kalau misalnya Kiki top up lagi gitu. Tapi kan nggak selalu duit bisa terus top up gitu kan. Nah itu harus tega karena kalau kayak gitu malah makin ini kan. Kalau kayak tadi kan misalnya nyangkut, misalnya beli 10 juta nih, terus pada nyangkut nih. Misalnya keseluruhan porto kita turun jadi 8 juta misalnya, kita rugi 2 juta. Nah, itu tergantung terserah Mas Kiki gimana gitu kan. Kalau Mas Kiki gemes kan, aduh ada saham lain nih yang lebih potensial. Saham kita kan ibaratnya jadi kayak uang tidur kan, jadi nggak maksimal kalau kayak gitu. Malah malah didiemin ya, kecuali bisa top up lagi ya. Tapi kan kadang tuh ada batasnya lah itu top up. Dan juga tadi yang beli rutin itu misalkan tadi kita beli saham terus nyangkut terus malah kita average down. Ya setelah kita average down kondisinya masih rugi juga kan. Kita nggak tahu dia kapan naiknya. Kecuali kita membeli average down itu ketika kita tahu dia akan ada technical rebound ke atas. Jadi kita beli di harga bawah itu average down. Kemudian dia naik dikit baru kita cut loss. Kalau kayak gitu sih nggak apa-apa. Jadi kita mengurangi kerugian ibaratnya. Tapi kalau beli average down, tapi harganya nggak ngangkat-ngangkat kan sama aja kita terus-terusan uh, bikin uang makin banyak yang tidur gitu kan. Padahal kan bisa aja itu kita cut loss terus kita pilih saham potensial yang lain lalu bisa cuan gitu kan. Itu ada di kelas selanjutnya. Ini Sorry agak Kak, gue boleh motong nggak? Wih, kenapa nih guys? sebelum kelupaan. Kan tadi lo di awal kan bilang kan kalau misalnya kita beli nih saham gitu, kalau misalnya kita harganya turun, kalau belum dijual kan berarti kita kan belum rugi kan, ya dong? Iya belum. Karena masih ada potensi terbaknya. Nah, kapan kita harus melakukan cut loss? Kapan kita harus melakukan kayak beli lagi atau di hold aja gitu? Ngerti nggak? Kan gitu. gambling dong, ya kan? Nah, ya itu. Biasanya pertama kita cek dulu dari fundamentalnya. Ini perusahaan ini sebenarnya bagus atau enggak. Kemudian kita cek juga prospek atau enggak. Nah, setelah itu baru kita juga cek dari sisi teknikalnya apakah dia ada kemungkinan rebound atau enggak. Kalau misalkan dia udah downtrend dan harganya juga udah makin dalam itu sebaiknya di cut loss. Sama di fundamental juga balik lagi ke yang tadi, yang misalkan kayak tadi harga konsensus. Misalkan Desi beli di misalkan tadi Adaro ya. Misalkan tadi Adaro. Oh, Adaro di slide satunya lagi. Nah, ini misalkan Desi beli saham Wismilak ini, beli WIM. Misalkan Desi beli di harga 1.000 gitu kan. Terus saham itu turun terus kan sampai ke 500. Nah, kita bisa cek lagi. Desi beli di harga 1.000, terus harga saat ini 500. Kita bisa cek lagi dari yang fundamental tadi, yang perhitungan konsensus. Misalkan konsensus yang dipatok adalah harganya pada tahun itu Rp800 misalnya. Ya berarti semaksimal-maksimalnya saham WIM dalam setahun itu bakal baliknya ke 800. Dimana kondisinya Desi juga masih rugi gitu kan. Nah, kalau yang kayak gitu sebaiknya di cut loss saja. Kalau misalkan Jesse beli di 1.000, terus misalkan turunnya nggak terlalu jauh juga, misalkan turun ke 800, lalu kita lihat dari sisi konsensus dan jangan lupa dicek juga teknikalnya apakah baik, jangka panjangnya apakah mungkin naik atau tidak. Misalkan konsensusnya ternyata di 1.200, artinya Desi beli masih di bawah harga konsensus. Jadi masih ada potensial upside ke konsensus tersebut. Jadi bisa dibantu dengan average down. Dengan average down kan nanti harga rata-rata di bawah 1.000 itu, lalu nanti misalkan dia balik ke 1.000 atau di atas 1.000, nanti itu bisa keluar lah dari kerugian itu. Gitu sih. Oke, monggo dilanjut. Banyak komen di Jawaban nanti ada materinya. Iya, soalnya tadi kayak si siapa Ita Maica kan
pengennya yang ini masih basic-basic dulu. Kalau ini tuh ada ininya sendiri, soalnya itu lama juga. Kayak misalkan kayak tadi fundamental kan, misalnya ngebaca konsensus sama dicek juga yang fundamental seperti P rasio, PBV rasio itu kan itu mungkin buat yang baru-baru kan suka bingung banget itu kan kalau di satu sesi gitu. Terus misalkan kayak tadi dari teknikal kan misalkan tadi kayak contoh uptrend, downtrend, sideways, terus indikator-indikator, moving average itu kan beberapa ada yang masih bingung gitu kan. Jadi itu emang materinya ada di itu. Buset sampai jam 12. Jangan, Kri. Lu mah di lu mah di Jerman. Masih pagi kan di situ. Di kita udah ngantuk. Nah, tuh kan Muas juga bilang tuh, lanjut materi basicnya aja dulu, nanti jawab-jawabnya ini pertanyaan berat-berat di akhir. Oke. Oke, sebenarnya ini setelah ini saya mau jualan dulu ya bentar ya. Nah, di sini saya mau menerangkan kenapa harus berinvestasi di Hendra Mutiara Sekuritas. Jadi sekuritas Hendra Mutiara ini dia udah berdiri sejak 1990, di mana ibaratnya itu mereka ini atau sekuritas saya ini sudah berkali-kali mengalami siklus ekonomi. 98 udah lewat, 2008 udah lewat, dan sampai saat ini masih bertahan. Dan juga termasuk salah satu Asabikunal Awalun di Bursa Efek Jakarta, termasuk dari founder Bursa Efek Jakarta dari 30 sekuritas pertama. Lalu juga pernah mendapatkan penghargaan sekuritas terbaik di tahun 2019 kategori aset tengah-tengah ya 250 hingga 500 miliar. Nah, lalu yang terakhir itu ada Service Excellence, di mana Service Excellence ini dapat cashback. Di mana kalau di beberapa sekuritas lain itu ada yang bisa mendapatkan salesperson, namun budgetnya itu misalkan disarankan minimal top up 100 juta, 500 juta, atau seperti itulah. Nah, kalau di kita ini semuanya itu mau top upnya mau cuman berapa juga tetap dilayani yang sama. Jadi service excellent itu nanti bisa saya kasih rekomendasi saham, bisa saya kasih market info, dan juga bisa bantu order. Misalkan kayak Bu Desi nih, Bu Desi kan misalnya ini kan sibuk banget kan, tiba-tiba dia lihat harga saham, aduh Bar, beliin BCA 1000 lot, kayaknya mantep nih, gitu kan. Amin ya Nah Allah. nanti gua orderin, itu bisa gua eksekusi juga gitu. Pra, sekuritas dapat untung dari mana kata Iqbal? Nah, sekuritas itu dapat untung dari fee jual beli. Kan ada Oh, fee-nya tuh. jadi tiap kita mau beli, misal tadi gue pesen 1000 lot, itu ada fee-nya gitu ya? Iya, ada fee-nya. Sama kalau kalian ngerti yang agak aneh-aneh itu biasanya yang pakai limit atau yang pakai margin. Jadi limit itu kalian tuh pinjam uang ke perusahaan. Nah, kalau minjem uangnya itu diinepin nanti kena bunga karena kalian minjem ke perusahaan. Sama akun margin juga. Akun margin tuh bisa pakai uang perusahaan lebih banyak lagi, bisa ratusan juta. Cuman ya itu ada bunganya juga. Ada fee nginepnya ibaratnya. Karena minjem uang dari perusahaan. Tapi kalau masih sekarang sih gitu. Oke, lanjut. Jadi gimana pun kondisi pasar sekuritas tetap. Oh iya, jadi di kondisi bagaimanapun kita akan kayak kemarin kan, yang kayak kemarin tuh LQ45 tuh pada ngedrop semua gitu kan. Nah, kita bisa ngelirik saham-saham yang lagi ngetren kayak saham-saham teknologi misalnya, atau saham-saham lain yang second liner yang di luar indeks LQ45. Minimal deposit sih sebenarnya sama semuanya ya, kayak dari anjuran bursa 100.000 gitu. Cuman kan 100.000 tuh beli apa sih? BCA aja nggak dapet itu kayaknya. Iya, bukan kayak lain nggak dapet. BCA kan tadi harga 30.000 ya. Kalau 30.000 per lembar, beli minimal satu lot, minimal tuh punya 3 juta lah beli BCA gitu kan. Tapi masa sih top up-nya 3 juta terus beli satu lot doang gitu kan. Setelah udah beberapa bulan bekerja di sekuritas,
emang yang paling idealnya itu kalau bisa ya kalau bisa top up-nya itu 10 juta. Jadi kita itu bisa beli saham-saham lain. Jadi nggak kepentok kayak misalnya, aduh mau beli saham ini kok mahal ya, satu lotnya 600.000 gitu, satu lotnya 500.000 gitu. Jadinya nanti malah terus-terusan beli yang gorengan tadi kan, seperti yang dibilang tadi. Dan nggak semua gorengan juga sehat kan, gitu. Oh, dibandingkan. Nah, di sini itu fee-nya itu 18,28. Jadi fee belinya 0,18%, fee jualnya 0,28%. Nah, bedanya itu apa? Ya di sisi service excellent ini. Kemarin ada di sekuritas lain tuh kalau mau dapat yang bisa dibantu order kayak gitu, itu minimal top up 100 juta gitu kan. Nah, kalau ini tuh udah nggak ada biaya tambahan lagi. Dia fee jualnya segitu, nanti bakal dapat sales personnya langsung. Rok, lihat tampilan aplikasinya dong, Rok. Lihat tampilan aplikasinya. Oke, bentar. Bentar, matiin dulu. Itu di mobile apa di website, Bro? Enakan enakan di itu sih, di apa? Website sih. Di PC. Bentar ya guys. Di PC bentuknya di web atau ada aplikasinya, Bro? Kalau ini dia pakai aplikasi, nggak di web. Oh. Oke. Kayak gini sih. Tapi nanti kalau udah ini bisa saya kasih PDF tutorialnya dan nanti bisa juga dikasih tips-tipsnya dari saya. Jadi bisa tampilannya ya ini suka-suka kita sih sebenarnya kalau kalau tampilan aplikasi ini ya. Kayak gitu sih. Bisa ngecek net buy sell-nya. Banyak banyak alat analisisnya, bisa top 20 apa atau watchlist-nya, net buy sell dari saham itu atau dari sekuritas lain, dari broker lain. Gitu sih. Oke, siap, Mas Baro. Dibantunya tuh kayak gimana? Nah iya, kalau dibantunya tuh kayak tadi bisa saya kasih rekomendasi saham, dikasih market info juga. Terus kayak tadi misalkan Bu Desi itu kan tadi Bu Desi, Bar beli BBCA 1000 lot mau masuk all in gitu kan. Nah, Disimulasikan aja, Ro. oh, nah misalnya tadi Ibu Desi kan sibuk bekerja gitu kan. Terus lagi sibuk kerja tiba-tiba lihat berita, ih ini ada saham yang terbang gitu kan. Wah nggak mau kelewatan gitu kan misalnya. Tiba-tiba Bu Desi minta order. Eh, Mas Bara, ini Bu Desi, oh iya kenapa Bu Desi? Oh itu tadi ada yang terbang tuh saham aneka gas industri. Ikutlah ikut. Nanti Mas Bara pesenin ya di harga sekian misalnya. Atau enggak nanti bilang belinya di berapa, nanti bisa dikonfirmasi sama saya misalnya awalnya Bu Desi mau dibeli di harga mana tadi Agi itu ya. Misalkan tadi awalnya Ibu mau beli di 1370 yang ini. Terus saya bilang, waduh Bu harganya udah keburu terbang. Oh ya udah kejar aja harganya berapa nanti take profit setelah 2-3% nanti bantu jualin gitu misalnya. Nah itu nanti bisa juga kayak gitu. Atau misalkan Ibu Desi awalnya trading sendiri nih, terus banyak yang merah-merah itu kan, pada gak mau cut loss semua tuh. Nah nanti bisa saya bantu, misalkan nanti nanya ke analis kayak yang tadi kan, dari konsensusnya, lalu dari sisi teknikalnya, ini saham masih bisa di average down atau di cut loss aja nih. Nah itu bisa bisa konsultasi juga gitu.
Oh, jadi bisa minta tolong jualin gitu, Rok? Atau tolong Yoi. beliin gitu? Iya, bisa kayak gitu. Biar nggak Berarti kelewatan kayak gitu gitu, ya? ini dong, Ro, based on request customer dong, nggak kayak di rekomendasiin beli ini aja gitu. Iya, gue juga bisa kayak gitu. Misalkan eh, Bu Desi, kayaknya jangan beli itu deh, Bu Desi. Misalkan incer yang lain aja. Misalkan si Agro nih, bank digital kayaknya masih lanjut viral nih. Mungkin bisa masuk di Agro aja nih Bu. Nah, nanti lu tinggal bilang oke, dan nanti bisa ada konfirmasinya di WhatsApp, biar nanti bisa dibantu orderkan gitu. Itu bentuk konsultasinya di personal chat atau ada grup kayak komunitas gitu, Rok? Gua sih, kalau gua sejauh ini sih Oke. lewat PC, cuman kayaknya nanti kalau yang circle-circle gue mau gue buatin grup biar nggak ribet, soalnya kalau nge-PC satu-satu ribet ya. Jadi misalkan rekomendasi nih, enakan dibuat grup kan, jadi grupnya gue kirim rekomendasi, terus sama dikasih market update. Nah, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan tinggal PC gitu, selebihnya gitu. Transfer waktu dari sekuritas lain bisa gak? Bisa, nanti di pertama buka akun dulu di sini. Nanti kalau udah punya akun, bilang dulu ke CS ipotnya, nanti dikonfirmasi juga sama CS dari sini. Biaya transfernya itu dari bursa, jadi dari ipotnya bayar 22.000 per kode saham, terus nanti bayar ke Henannya juga 22.000. Jadi biayanya di dua tempat. Jadi per kode saham itu total kena biaya 44.000. Kalau portonya masih dikit dan ngerasa 44.000 kemahalan, ya jual aja jadiin duit terus top up di Henan, kayak gitu aja sih. Tapi kalau misalnya mindahin barang gitu kan 2 miliar gitu kan, ya itu lebih mending pindahnya pakai pindah saham itu. Kalau nggak ada Biasanya koneksi ada ke kayak bandar gitu, biar tinggal ngekor aja. Kalau biasanya kalau itu sebenarnya asisten gitu bayar nggak, Rok? apa? Kalau kayak biasanya tadi yang kayak lu bilang ada apa fitur lu dibantu sama support Iya, dari nah HPS-nya ya itu tergantung itu sekuritas lain. Ada sekuritas yang bayar apa mungkin enggak? misalkan fee jual belinya kan, kalau ada yang misal kayak ada sekuritas ini apa, sekuritas YP misalnya. Nah, dia kan misalnya 0,15 sama 0,25. Dia kan lebih murah tuh. Tapi dia kan misalkan khusus yang online trading. Sedangkan kalau yang mau dibantu sales itu tergantung, beda perusahaan sekuritas beda-beda nentuinnya, nentuin sales Oh, jadi personnya. di charge-nya tetap per transaksi ya? Iya, tetap transaksi. Terus kayak Oh. kayak tadi ada juga yang si sekuritas CC itu minimal top up misalnya 100 juta baru bisa di-handle, dan kalau di bawah itu nanti malah nggak di-handle, misalnya kayak gitu. Hmm. Oh, nggak ada koneksi. Ibaratnya gimana ya? Kalau bandar-bandaran itu agak ini sih kalau dibahas. Ibaratnya ya kita juga di sini bisa ngecek kayak ini, kayak si Antam ini kan kita bisa ngecek nih. Ada si CS, si ZP kan pada masuk nih. Ya paling kitanya yang analisis juga, tetap analisis. Terus bisa dicek juga dia akumulasi dari berapa, itu ada ininya lagi sih. Ada ininya lagi, cuman nggak dibuatkan kelasnya kalau yang ngekor-ngekor bandar kayak gitu. Gue sering ketinggalan kereta gagal nge-freeze mulu. Nah, ini selama koneksi kitanya bagus, ini tetap real time kok di aplikasi ini. Terus sama kayak gue pusing ngeliatnya. Sebenarnya ini tinggal, kalau awalnya kelihatannya ribet, tapi nanti kalau udah dapat setupnya itu lebih enak. Kayak misalkan pertama kita, kalau gua nih, ini versi gua aja nih. Pertama kita cek stok 20 stok aktif. Jadi kita ngecek yang viral-viral tuh saham apa sih, yang lagi rame hari itu apa sih gitu kan. Terus stock map kita bisa ngecek misalkan ini keseluruhan IHSG, atau misalkan kita yang ada di watchlist ini apa, ataupun misalkan indeks-indeks tertentu bisa kita cek. Misalkan kayak tadi Alki
oh LQ lumayan nih, beberapa banyak yang hijau gitu kan. Berarti dari penggerak indeks dan IHSG juga geraknya kemana gitu. Kalau gue sih gampangnya misalkan ini. Pertama kita misalkan kayak tadi, kita misalkan udah gue buatin rekomendasi nih. Nah, taruh aja tuh misalkan beberapa saham di sini. Atau misalkan saham-saham yang udah kita beli sebelumnya, kita taruh juga di sini. Nah, nanti kalau kita misalkan misalkan ini Astra nih, kita tinggal klik aja. Nanti order booknya di sini, bisa ngecek bid offernya, jumlah lotnya, terus kita juga bisa lihat time and trade-nya. Jadi ketika saat itu harga yang ditransaksikan itu berapa sih? Terus nanti di sini uh, ada dari segi bandarnya, oh si ZP sama AK sama CS sama BK pada masuk nih, nominalnya puluhan miliar gitu. Kayak gitu sih. Nah, nanti ini bisa dipelajari lebih tepatnya gitu. Kayak binomo, kayak gimana tuh? Banyak maunya hijau. Aplikasi di HP ada, cuman mungkin sejauh ini agak kurang maksimal sih ya, maksudnya dari sisi cara mantau dan ini. Tapi kalau untuk beli, jual bisa, dan ada juga smart order. Misalkan kita bakal beli di harga berapa. Nah, nanti setelah match dan barang yang masuk kita, nanti bisa kita atur tuh mau take profit di berapa atau di cut loss berapa. Jadi setelah itu bisa kita tinggalin, nanti tinggal gimana harga sahamnya bergerak. Kalau dia naik ke atas, nanti kita bisa take profit di target yang kita tentukan, dan juga stop lossnya misalkan kita pasang di berapa, nanti juga kalau dia turun dia bakal kena di situ. Nah, belum gitu buy sell-nya gimana nih? Misalkan kayak tadi, gue klik Astra, terus kan dicek nih. Kita klik di sini, terus pilih buy atau sell. Misalkan buy. Nah, ini tinggal muncul. Nanti tinggal alokasiin lotnya berapa. Nanti kelihatan di sini kalau udah ada akunnya. Misalkan akun hijau, misalnya I600 misalnya. Nah, nanti di sini ada keterangan-keterangannya dan berapa yang bisa kita beli dari duit cash yang kita punya gitu. Gitu. Nanti ini bisa diajarin kok. Kalau ini. Anjay, saya nggak boleh nyekain. Kalau mau eksekusi sendiri, karena market tutup juga dan ini akun remote gua, jadi kayaknya nggak bisa diiniin sih. Nah iya itu, makanya kan kemarin tuh banyak yang pada komen kan, kok nggak bisa nggak bisa sore atau malam atau apa, karena kayak kemarin itu contohnya biar bisa praktekin di ketika market lagi jalan, jadi bisa langsung dipraktekin gitu. Satu orang itu pegang customer kok. Ya tergantung salesnya, bisa pegang 1, 2, bisa pegang ratusan, tergantung. Anjay, ada list bandar. Di beberapa aplikasi sekuritas lain juga banyak kok yang bisa ngecek gitu. Termasuk yang bisa ngecek dia akumulasi di berapa, dia pegang dari kapan, seperti itu bisa. Gitu. Ada fitur. Nah iya itu ada buat nentuin harga cut loss. Jadi setelah kita punya barang, misalkan tadi udah kebeli tuh, beli saham Astra. Nah, nanti langsung kita pasang tuh scheduling istilahnya. Istilahnya smart order. Jadi kita pasang di dua harga, harga take profit sama harga cut loss gitu. Beda dong, robonya bukan robo bibit. Kalau ini smart order istilahnya. Jadi setelah kita punya barang, misalkan kita beli siapa nih? Si yang angkanya bagus mana ya? Misalkan ini Behit beli di 94. Nah, setelah kita dapat di harga 94, kita langsung pasang tuh. Kita pasang jual, open sell. Misalkan jual di 100, nah cut loss di 90 misalnya. Nah, nanti tinggal ditinggalin aja. Nanti ketika harganya itu bergerak kemana duluan, itu yang akan kena gitu. Jadi
Misalnya kayak tadi keburu nyangkut itu bisa diminimalisir pakai smart order gitu. Ada lagi pertanyaan-pertanyaan atau mungkin langsung mungkin ada yang agak ini pertanyaannya. Oh iya, ini belum selesai nih, saya selesaikan dulu aja ya. Kan tadi juga di pertanyaan-pertanyaan tuh ada yang nanyain versi syariah atau enggak kan. Nah, jadi kita itu ada yang tadi aplikasi online tradingnya bisa di HP, bisa di PC, tapi lebih enak nganalisis real time-nya tuh di mana di PC. Aplikasi HP-nya kurang ini ya, kurang ya layarnya aja kecil gitu kan, kurang bisa ngelihat yang lain-lain. Terus nanti ada daily trading ideas. Ini tuh nanti dari sales equity-nya yang nge-share rekomendasi harian. Lalu nanti juga ada istilahnya itu hasil-hasil riset analis. Ada yang daily report harian, bisa juga yang bulanan. Misalkan bulan ini misalkan lagi nyinggung emiten Arto. Nah, nanti ada laporan lengkapnya gitu. Jadi bisa tergantung gimana kita covernya. Nah, di Hanan juga ada yang akun syariah. Jadi kalau yang tim-tim syariah ini bisa juga pakai akun syariah. Nah, akun syariah itu nanti bisa otomatis menyortir saham-saham syariah. Jadi nggak bakal nyortir manual. Jadi dari sistem udah bikin. Misalkan kayak tadi Desi, bar beli BBCA gitu kan. Oh silakan Bu beli Bu. Nah Bu Desi beli kan. Ternyata Bu Desi akunnya syariah. Nah nanti tertolak itunya apa pembeliannya. Terus nanti diingatkan saham ini tidak termasuk kategori syariah. Jadi tidak bisa dibeli gitu. Nah kayak saham ya umumnya saham bank konven sama saham-saham kayak saham minuman alkohol, saham rokok atau saham yang apa saham klub malam gitu misalnya itu nggak bisa dibeli sama nanti ada juga sih tapi itu harus belajar lebih detail lagi beberapa saham yang tidak masuk syariah itu karena dari sisi rasio utang dan rasio keuntungan non ribanya dia masih kecil gitu itu nanti ada pengelompokannya sendiri cuman ujung-ujungnya juga dari sistem itu langsung ke filter sendiri jadi mirip kayak kalau yang udah pakai bibit pakai preferensi syariah dia kan otomatis tuh kita nggak usah nyortir udah disortirin sendiri gitu jadi dia bisa itu terus juga ada fitur sodakoh dan zakat saham dan juga ada bisa sampai sedekah jadi kita itu bisa berzakat dalam bentuk saham misalkan siapa Bu Desi lagi lah Bu Desi Oke, bentar ya, Iqbal. Misalkan Bu Desi punya saham, ya syariah itu misalkan Adaro, kayak tadi Adaro. Adaro masuk saham syariah nih. Ibu Desi punya Adaro itu dipegang tuh, misalkan punya 100 juta misalkan dari sisi market value-nya. Nah, terus kan itu dibiarin setahun tuh. Nah, setelah setahun kan kena tuh zakatnya ya Bu Desi. Nah, karena kena zakat kan biasanya kalau yang nggak ada aplikasi ini, jadi si Adaronya tuh harus dipaksa jual 2,5%, dijadikan uang, lalu uang itu dizakatkan. Nah, kalau kalau di sini Ibu Desi bisa menzakatkan sahamnya berupa bentuk saham. Jadi Hana Putira itu kerja sama Basnas, jadi ibaratnya Adaronya Bu Desi itu ditransfer gitu ke pemilikan sahamnya ke Basnas. Nah, jadi si Basnas itu nggak terima uang, tapi dia menerima saham. Jadi Basnas juga punya portofolio saham dan bisa digunakan menjadi zakat yang lebih produktif lagi gitu. Dan termasuk kalaupun misalkan akun Bu Desi itu nggak syariah misalkan, ada itu. Nah iya itu kalau itu ini ada hitungannya lagi. Cuman kan ini gue lagi jualan Henan bukan jualan zakat gue bukan amil gue di sini. Cuman gue ngerti lah.
Nah, itu ada hitung-hitungannya, itu tinggal Ibu Desi hitung sendiri, nanti tinggal ditransfer. Lanjut ke pertanyaan, bisa berubah jadi saham non syariah nggak? Soalnya gue sempat. Nah iya, jadi saham syariah itu ada indeksnya sendiri dan bisa keluar masuk. Nah itu kenapa bisa keluar masuk? Karena setiap 6 bulan sekali itu ada review, di mana review itu menentukan syarat-syarat saham syariah tadi, kayak rasio utang dan rasio keuntungan ribawinya. Kalau keuntungan dari ribawinya lebih banyak, itu dia bisa keluar dari indeks saham syariah. Dan kalau di Henan itu ada akun penampung ibaratnya. Jadi misalkan Bu Desi beli saham gorengan yang masuk indeks saham syariah nih. Setelah 6 bulan kemudian Bu Desi waktu cek, loh kok saham saya hilang, kemana ya? Nah itu ternyata dipindahkan ke akun penampung. Jadi ada akun penampung, yaitu akun konven yang digunakan hanya untuk menjual saham syariahnya yang sudah tidak syariah lagi. Jadi ketika dia terdepak, maka dari sistem akan mendepak juga dari portonya, dan di akun kedua second account-nya itu hanya bisa opsi untuk dijual gitu. Kalau karena waktu saya tanya juga, itu bisa nggak sih di hold 6 bulan lagi di situ nunggu masuk? Ternyata nanti dari OJK-nya sendiri itu ibaratnya harus dipaksa jual maksimal 10 atau 15 hari sejak list itu keluar. Iya gitu. Nah, iya kayak gitu karena ada akun penampungnya. Jadi akun penampungnya itu ibaratnya itu kayak akun konven yang gunanya hanya untuk jual. Jual saham yang udah keluar dari indeks syariah. Gitu. Ini rekomendasi sepanjang bulan Mei kemarin dari tim gua yang sales equity. Ada yang rugi, ada yang untung. Nah, kan waktu ngetik link itu, waktu di daftar peserta kan ditanya punya akun BCA atau enggak. Nah, jadi kalau di Henan ini, kalau punya rekening BCA bisa langsung regis online ke website ini. Jadi tinggal buka, ya kalau kompetitor. Aduh. Jadi kalau yang udah punya rekening BCA itu gampang banget, tinggal daftar online aja, cukup siapkan foto KTP, foto NPWP, foto selfie dengan KTP, dan rekening BCA. Nanti tinggal regis saja, terus nanti masukin kode salesnya BR. Jadi nanti bisa langsung masuk akunnya di bawah gua gitu. Di bawah ini gua. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tanya aja, nggak apa-apa. Lanjut dulu aja, Ro. Masih nggak materinya? Apa? Apa, Des?
Lanjut dulu aja masih materinya. Oh, udah habis. Udah habis. Tutup lanjutan berat-berat. Ya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau kalau ada pertanyaan nanti bisa PC aja. Dan kalau mau buka akun juga bisa PC aja. Mas Baro kayaknya mau mengikuti jejak Mbak Felicia ini. Emang mau yang berat-berat tuh apa sih? Mantap Mas Baro, makasih. Suhu gua langsung ke gua nih. Lu yang ngajarin gua. Serap. Wih, live trading. Ya itu di jam trading balik. Di jam apa? Di jam bursa buka. Cuman gue juga nge-handle Muas sama mau juga sih sebenarnya. Bitcoin tadi, Ro. Kenapa? Muas mau nanya Bitcoin. Oh, Bitcoin. Bitcoin tuh gue nyari-nyari tahu juga. Ujung-ujungnya gue ngecek video si Felicia sih. Dia agak inilah. Intinya kan dia tuh ada semacam sekuritasnya. Terus ada opsi-opsi koinnya apa gitu. Cuman kan ya itu yang kayak tadi. Kalau yang kayak si Akbar ini kan fundamentalis sejati bingung itu. Underlying asetnya apa itu kan. Si Bitcoin itu. Itu sejauh ini gue juga masih bingung sih. Underlying asetnya ini duitnya Elon. Iya, apalagi ada sentimen-sentimen kayak gitu kan. Ada sentimen nge-tweet aja naik atau turun Ro, kalau mau trading di US gimana caranya, Ro? di US. Di Amerika. Heeh. Ya itu ada juga aplikasinya biasanya yang banyak yang rekomendasiin pakai GoTrade sih itu bisa pakai GoTrade. Gitu. Lu pernah pakai itu juga nggak, Ro? Gue kemarin baru coba sih. Gue belum nyoba sih, gue baru ngeliat yang temen gue pakai HP temen gue. Aplikasinya kayak mainan anjir. Iya, aplikasinya lebih mainan daripada bibit itu. Gue juga bingung. Kita nggak Itu tahu. buat US doang. Iya, itu buat US saham gede. doang. Saham Kalau gede di gitu. Rusia gitu ada nggak? Ya bisa Ya, aja, cuman loh. kayaknya nggak famous deh. Atau di Arab? Lu nyoba beli yang kayak di itu aja nggak usah jauh-jauh di DAX. Emang ada Enggak, yang nyediain gua gitu? lihat Nggak ada kan? Stockpix segala macam di IDX aja kan udah pusing ya. Kalau lihat di saham tapi bahasa Arab gitu. Baca doan lu ya, Go. Iya, kalau Mengaji. umumnya sih biasanya pasti kalau yang broker internasional pasti patokannya ke US sih. Kayak yang nggak usah jauh-jauh kayak waktu itu apa sih emiten kita yang batal IPO di kita karena mereka lebih memilih IPO di Amerika gitu. Padahal perusahaan Indonesia misalnya. Ya. Nah, Forex lanjut gak kok? Aduh, kalau Forex sudah tidak. Terus tadi kalau transfer dari antar sekuritas itu yang 22.000 itu per saham apa per apa? Iya, per kode saham. Jadi misalkan kalaupun lo punya 2 miliar nih, tapi kode sahamnya cuma satu nih, cuma Astra Berarti doang misalnya. 22.000 doang. Cuma 22.000. Cuman Kalau kalau misalnya lu punya 5 berarti kali 5. iya, saham lu 5 tapi duitnya apa? Saham gorengan semua 500.000 terus itu malah rugi dulu. Iya, misal 10 mau transfer 10 10 kode kena 400.000. Iya, Padahal porto udah lu cuma 500.000 atau sejuta, mendingan dijual bukan dulu. itu masalahnya, portonya kebakaran tambah kebakaran lagi. Oh, tapi kemarin gue lihat sih temen gue ada yang mindahin, jadi kita nggak tahu harga belinya sih. Jadi ketika dipindahin harga belinya malah 0. Tapi Iya, cuma kan lu harus ingat ya, lu harus ingat realnya kan harga udah lu berarti belinya. hilang dong. Iya, bakal kerasa di harga. Yo, Pan, sama-sama, Pan. Mas mau nanya apa lagi, Mas? Atau Akil? Ya, gimana Akil sejauh ini? Udah ngikutin
paling banyak kayak acara Henon ini. Udah 3 acara nih. Ahmad Akil nih, Ahmad Akil mana? Ya itu Ahmad Akil. Ahmad Akil Gila sih, Pak. Asipa. Oh, gue kira itu Wima. Ro, gue izin cabut duluan ya, Ro. Thank you banget nih. Oke, silakan. Siap. Muas gak siang nggak malam tidur mulu Muas. Muas mah mau main game ya Muas. sama nonton anime kayaknya. Muas bangun. Bro, gue cabut ya. Thank you. Oke Desi, thank you. Oke, Desi. Assalamualaikum. Ya bubar. Mau nanya apa? Lu sih. Akrim mau nanya Ro, Nanya apa Kri? kalau saham dijadiin mahar gimana caranya? Nah, Oh iya. itu bisa. Baru gue mau nanya. Oh itu bisa. Jadi Tak- yo Akbar silakan. Itu Kalau sertifikatnya minta ke gampangnya dua sekuritas. Kri, antara yang tadi Iju bilang yang ditransfer. Misalkan kalau cewek lu udah punya nih, lu tuh tinggal transfer. Tapi kalau belum ya lu bikinin akun dulu, terus nanti lu transfer tuh kan bisa tuh. Jadi ada mekanismenya lah, gue lupa detailnya. Jadi misalkan lu buka akun, lu udah punya akun di Henan nih, cewek lu dibuatin akun di Henan buat ditransferin si sahamnya. Nah nanti setelah transfer tinggal minta di printin aja yang biar cantik kan, biar Berarti print-printannya minta ke sekuritas. iya minta ke sekuritas soal itu. Oh, gitu Pokoknya Kri. di ijab kabulnya tuh perintannya doang. Iyalah, coy. Fotonya kan Oh. di Gue kira ditunjukin fotonya dari HP. Nunjukinnya itu pakai print-printan. Iya, tapi kalau Lu mau mahar sama siapa? kalau lu akad, misalnya akadnya jam 10 nih. Lu pamerin, nanti lu lagi disebut mas kawin sejumlahnya, nanti malah Berubah, ini anjir. harganya Kalau lagi lagi turun kalau atau lagi minus naik. gimana Ro? Kalau lagi merah gimana? Nah iya itu maksudnya. Anjing temen lu live semua, Ro, gara-gara hijau. Lu kayak Kri. Gak apa-apa, pertanyaan doang cuy. Udah selesai kan tapi? Kri lihat apart lu yang di Jerman dong Kri. Ya, Kri. Anjir apa? Di sana siang apa pagi ya, Kri? Ini recordnya gue matiin aja ya. Ora,